hari tim saya pertama kali ngajak pelayanan pedesaan ini dengan Pak Agus, saudaraku ya. Saya sempat waktu itu kerja sambil sekolah, bukan STT, crash program, Pak. Ketemulah dengan Pak Agus. Kemudian dia membuat tim, saya juga nggak tahu karena Pak Agus orangnya juga dari Kediri ya Pak Agus ya. Dari situ saya iseng-iseng aja karena saya suka melayani Tuhan. Karena saya suka sekali melayani di Surabaya, di kota saya sendiri sudah. Sempat waktu itu saya diajak dan puji Tuhan, itu biasanya berangkat kita hari Sabtu, pelayanan hari Minggu. Saudara. Biasanya Pak Agus ngasih tugas, di kamu pelayanan di A, saya pelayanan di B. Saudara. Kita manut aja waktu itu. Dan sampai hari ini saudaraku, saya masih bisa melayani di tempat daripada Bapak Gembala, saudara dan saya, yaitu Pak Agus, saudaraku ya. Mungkin sudah berapa tahun saya juga tahu, saya lupa saudaraku. Tapi saya sangat-sangat menyenangi selama kita masih hidup. Selama kita masih bisa bernafas. Pujian berkata, hidup ini kesempatan. Ya toh? Hidup ini kesempatan. Kapan lagi? Jangan nunggu diberkati baru engkau melayani. Jangan kita menunggu sehat baru kita mau melayani. Baik engkau sakit, baik engkau terpuruk sekalipun, baik engkau tidak ada uang, terus melayani Tuhan. Petrus berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku, aku akan berikan. Yaitu kuasa Roh Kudus. Orang lumpuh bisa berjalan. Kita melayani Tuhan bukan karena motivasi. Supaya kita diperhatikan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tidak. Supaya kita merasa iba sungkan. Tidak. Tapi kita melayani Tuhan, kita datang di gereja ini karena kita cinta akan Tuhan. Ini prioritaskan dalam hidup Bapak Ibu. Masuk tahun 2023 ini saya yakin masalah boleh ada, bahkan goncangan ada di depanmu. Tapi saya mau katakan Yesus setia. Yesus setia. Yesus setia. Buktinya apa Bapak Ibu kalau Yesus setia? Saya akan bacakan, minta tolong 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13. Bunyinya apa Bapak Ibu? Kalau Yesus itu setia. Atau mungkin saya mengatakan, oh Bapak ini hanya sekedar omong doang. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13 bisa? Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya bacakan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini firman bukan perkataan Pak Adi. Firman Tuhan jelas berkata, jika kita manusia tidak setia, Dia tetap setia. Dia nggak memperdulikan kondisi, situasi, atau apapun. Tuhan kita setia. Kasihnya tidak ada yang menandinginya, saudara. Hari-hari ini saya menjumpai di pelayanan saya Surabaya, saudara. Semakin dia diberkati, ada beberapa dari teman saya, dia mulai lupa untuk melayani Tuhan. Dia ada dalam zona yang nyaman. Segalanya tersedia. Sehingga pelayanannya sedikit demi sedikit dikurangi. Saudara. Karena zona nyaman tadi. Saya mau katakan pagi hari ini Bapak Ibu. Apapun keadaan kita. Apapun masalah kita. Baik engkau diberkati maupun belum diberkati. Baik engkau sehat ataupun engkau sakit. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada hamba Tuhan Pak Kus selaku gembala sidang tempat ini supaya kita mengikuti apa yang diarahkan oleh gembala kita karena gembala adalah wakil Tuhan. Mari bersama-sama saya akan menyampaikan 3 poin di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu yang pertama saya mau katakan miliki hubungan pribadi bersama dengan Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu saya mau menyampaikan ayat ini? Mungkin saya sering menyampaikan tentang penyertaan, mungkin saya menyampaikan tentang kuasa, tapi dalam beberapa minggu ini saudaraku, saya rindu untuk bertemu dengan Roh Kudus. Saya rindu untuk menjalin hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak orang Kristen hanya tahu Roh Kudus. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu sudah manunggal atau menyatu dalam hidup kita? Ini pertanyaan Bapak Ibu. Banyak orang Kristen
berjemaat, pergi ke gereja. Dia melakukan kewajibannya memberikan persepuluhan. Dia melakukan kewajibannya melayani Tuhan. Tapi dia belum bisa melupakan bahwa dia butuh Roh Kudus. Alkitab berkata bahwa Allah Bapa, Allah Putra ada di surga. Yang tinggal di dunia ini siapa? Yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Mari bersama-sama kita akan buka dalam firman-Nya Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 21. Yang pertama, Bapak Ibu bisa pegang baik-baik, memiliki hubungan pribadi bersama Roh Kudus. Saya akan bacakan ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya mengenal siapa itu Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, kata Yesus, dan kamu di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini perkataan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami penerobosan dahsyat bersama Roh Kudus? Pertanyaan saya adalah, sudahkah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Ini pertanyaan saya. Pertanyaannya, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus setia. Baik ada jemaat maupun tidak ada jemaat, 2 atau 3 orang berkumpul, kita tetap setia. Jangan melihat, waduh, sing teko sithik rek. Koncoku gak iso teko saiki. Ana acara liya. Maka iman kita tidak akan pernah bertumbuh kalau kita masih memakai pikiran dunia. Tetapi Alkitab berkata, jikalau Bapak, Ibu, dan saya mengasihi Tuhan, secara otomatis kita ini mempunyai hubungan pribadi. Dikatakan hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Kalau di dunia ini mungkin Bapak Ibu yang suami istri tahu hubungan pribadi. Semakin kita mengenal istri kita, semakin kita mengerti karakter istri kita. Semakin kita mengenal suami kita, semakin kita mengerti akan karakter suami. Begitu juga dengan anak, saudara. Pasti kita akan mengalami, karena apa? Setiap hari kita berjumpa, setiap waktu kita bertemu. Begitu juga dengan Roh Kudus. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambil keputusan. Katakan kepada Tuhan, aku mau memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Karena dia adalah bagian dari Tritunggal Allah. Dia bagian dari kuasanya Allah, saudara. Kalau kita tidak memanfaatkan pribadi Roh Kudus, maka kita tidak akan mengalami perubahan dalam hidup ini. Kita hanya biasa-biasa saja. Kita nggak akan pernah mengalami penerobosan yang dahsyat. Yang kedua, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, untuk kita mengalami penerobosan dahsyat bersama Roh Kudus, ini penting Bapak Ibu ya. Jadikan Roh Kudus itu bagian hidup kita. Menjadikan Roh Kudus bagian dalam hidup kita. Mungkin pagi hari ini saya memberikan satu pengertian sedikit tentang Roh Kudus, saudara. Dia memang berbeda dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Dia berbeda dengan kita manusia. Kita melihat Roh Kudus tidak berwujud seperti kita. Dia punya mata, dia punya hidung, dia punya telinga, saudara. Bukan. Roh Kudus bisa dilambangkan seperti
api, angin, bahkan burung merpati. Ini adalah lambang. Tapi saya mau katakan saudaraku, dia lebih dari kuasa Allah sendiri. Dia lebih dari Allah Putra. Ibaratnya saya memberikan contoh Bapak Ibu ya. Kita ada dalam satu ruangan ini. Kalau andai kata Mas Eka, saya suruh menyalakan saklar saudaraku ya. Kalau kita melihat dari saya berkata ini, Mas Eka saya minta tolong nyalakan saklar lampunya biar hidup. Kira-kira apa yang terjadi saudaraku? Saya menyuruh, Mas Eka saya minta tolong. Ini adalah perkataan Bapak. Bapak ini adalah yang memerintah dan yang melakukan. Dia berjalan kepada saklar itu, kemudian dia menekannya. Itu siapa saudaraku yang berjalan? Itu adalah Allah Putra. Allah Putra, Allah Bapa menyuruh. Mas Eka, saya minta tolong. Mas Eka tolong nyalakan lampunya. Dia kan pasti berjalan, gak mungkin dia diem duduk gini kemudian moro-moro borok dewe. Gak mungkin saudara. Perlu kerjasama. Mas Eka akan berdiri dan dia akan datangi saklar itu, kemudian dia menekan saklar itu, dan yang menjadi terang itu siapa? Kalau bukan Roh Kudus. Jadi tiga Tritunggal ini saling berkaitan. Ada kerjasama yang baik. Begitu juga dengan tubuh Kristus. Bait Allah ini butuh kerjasama. Gembala sidang tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada pekerja, tanpa ada pengurus gerejanya, saudara. Nanti stres. Belum ngurusi jemaat, maaf kata, yang susah, yang mau menang sendiri. Seorang gembala ini bebannya berat, supaya dia bisa mengayomi dan membimbing jemaatnya dengan baik, mengarah kepada kebenaran Kristus. Ilustrasi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu mengerti dan memahami. Yesus ada di surga, Allah Bapa ada di surga, yang tinggal saat ini adalah Allah Roh Kudus. Bagaimana Pak kita bisa menjadikan Roh Kudus itu bagian dari hidup kita? Kembali ke poin pertama, miliki hubungan. Amin. Miliki hubungan. Supaya apa? Supaya kita kenal. Kalau kita tidak mempunyai hubungan, saudaraku, kita hanya tahu presiden kita sekarang siapa? Pak Jokowi. Kamu dekat enggak dengan dia? Enggak. Berarti kita belum paham, belum mengerti sifat. Kita hanya tahu, oh iya presiden kita sekarang Bapak Jokowi. Tetapi pada pagi hari ini saya mau tekankan Bapak Ibu, kita harus menjadikan Roh Kudus itu bagian hidup kita. Maka Allah akan memperhatikan kita. Enak ya? Kita hanya menjadikan Roh Kudus. Roh Kudus masuk ning hidupku po. Aku ki susah loh. Kade duwe lho Roh Kudus masuk po. Penuhi aku sekarang. Bisa mengatakan pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya yakin Allah Bapa tidak akan membiarkan kita tergeletak. Allah Bapa tidak akan membiarkan kita jatuh dalam sedalam-dalam, tidak. Tetapi Dia akan memperhatikan Bapak Ibu dan saya. Bukan hanya itu. Kita kembali kepada Yohanes 14 tadi ayat 26. Saya akan bacakan di tempat ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Saya akan bacakan ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hati. Dikatakan apa saudara? Janganlah gelisah dan gentar hati. Saudaraku, saya paham, saya pun juga punya pergumulan dalam hidup ini. Saya
Saya banyak pergumulan, saudaraku. Tetapi apakah kita menyerah? Apa kita putus asa? Tidak. Tapi kita harus semakin giat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau iman kita semakin merosot, maka kita tidak akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Alkitab jelas mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menjadikan Roh Kudus itu bagian dari hidup kita, maka rasa gelisah, wedian, kemudian khawatir, bimbang, itu hilang. Ini bukan perkataan saya, Bapak Ibu. Alkitab sendiri mengatakan apa, saudaraku? Dikatakan bahwa janganlah gelisah dan gentar, otomatis hilang. Karena apa? Roh yang dari Tuhan itu memberikan kita apa? Damai sejahtera. Kalau kita bergaul dengan orang, kalau kita kerjasama dalam bisnis dengan orang, itu damai, ya berarti kita harus jalan. Tapi kalau kita bisnis dengan orang, tidak ada damai, jangan kita teruskan. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang saat ini masih single. Kalau kita mau bergaul dengan teman, hati-hatilah. Minta tuntunan Roh Kudus. Benarkah ini pasangan hidup atau tidak? Kalau tidak, pasti dijauhkan, Bapak Ibu. Tapi kalau iya, ada damai sejahtera. Sebelum saya menikah, saya pernah menjalin, maksudnya teman baik saudaraku waktu SMA. Dia orang Bali, saudaraku. Menurut pribadi saya, cocok. Pribadi saya loh ya, cocok. Anak ini nanti jadi pasangan hidup. Proses berjalan, kok beda ya? Arti kata itu, kok gini ya? Apa yang menjadi pikiran kita seringkali, oh ini sing pasti Tuhan, ini jodohku. Tetapi belum tentu itu menjadi kehendak Tuhan. Saya alami pada waktu itu. Tuhan kalau memang dia adalah pasangan hidupku, Tuhan pasti diberikan damai sejahtera. Dan apa yang terjadi, saudara? Enggak damai sejahtera tapi tukaran, nah saudara. Saya temukan tukaran nih, kok ngene sih Tuhan, sampai menghambat pelayanan, ini pengaruh. Berarti bukan dari Tuhan. Wis tinggalno. Saya tinggalkan memang enggak mudah. 1 minggu, 2 minggu cik mikir deh. Tapi ya Tuhan terus tinggalkan dia. Dan saya ketemu dengan pasangan hidup saya, pacar saya namanya Ira Suci Rahayu, saudaraku. Ya, kita sebenarnya ketemunya tidak muluk-muluk, ya ketemunya di gereja. Waktu itu saya sekolah STT, dia ikut SOM di Betani. Padahal saya kenal dia lama, tapi saya hanya say hello aja, saudaraku. Enggak deket. Tapi kenapa Tuhan jadikan dia menjadi teman hidup, bukan lagi pacar, teman hidup sampai hari ini. Sehingga membuahkan 2 anak. Salah satunya anak saya yang saya bawa ini namanya Jeremia, saudara. Ya, saya sengaja mengajak anak saya. Dulu pertama kali saya kesini, saya ajak anak saya yang pertama, SMA. Dan ini saya ajak anak saya yang kedua. Saya rindu supaya kita, keluarga, melayani bersama-sama. Mulai dari kecil, jangan sampai mulai sudah besar kita ajak. Takutnya dia nanti lari, dia mulai terpengaruh. Tapi saya mengajarkan kepada anak saya, keluarga saya, ambil waktu saat teduh setiap pagi jam 4:30. Meskipun namanya anak, saudara, memberontak, tapi kita orang tua harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Setiap pagi saya saat teduh, saya ambil gitar, saya memuji Tuhan. Saya tidak menyuruh anak saya, kemudian anak saya berdiri, maksudnya duduk sendiri, bersama-sama berdoa, saudara. Saya enggak memaksa, tapi kita sebagai orang tua mengarahkan supaya anak-anak kita menjadi generasi yang diberkati Tuhan, generasi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pergumulan hidup kita, Bapak Ibu, bukan hanya kita melayani untuk orang lain, tapi kita harus melayani yang di dalam dulu. Keluarga kita harus kita layani. Kalau keluarga kita sudah mengalami pemulihan, baru kita keluar untuk orang-orang yang membutuhkan pelayanan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Jelas di sini dikatakan bahwa kalau saudara dan saya mau mengalami penerobosan dasar bersama Roh Kudus, maka jadikan Roh Kudus itu bagian dari hidup kita, sehingga damai sejahtera Tuhan berikan. Kesembuhan Tuhan akan berikan. Berkat keuangan Tuhan akan berikan, saudara. Ini janjinya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak usah gelisah. Sesuk Senin aku kerja, engko mangan apa anakku rek? Mbok bensinku ya apa iki? Cukup enggak ya? Tidak ada yang namanya gelisah atau gentar hati, tetapi kita percaya Tuhan sanggup memberkati Bapak Ibu dan saya. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk bisa mengalami penerobosan dasar bersama Roh Kudus, ini penting bagi Bapak Ibu semua di tempat ini. Kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kita harus mau dibaptis dengan Roh Kudus. Kita buka dalam Kisah pasal yang pertama, ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Kisah pasal yang pertama, ayat yang keempat. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maukah Bapak Ibu dibaptis dengan Roh Kudus pagi hari ini? Saya percaya dari hati yang paling dalam, ungkapan hati kita, Dia hadir pagi hari ini. Dan engkau akan terima hari ini. Engkau akan menerima baptisan Roh Kudus. Pertanyaannya saudara, tanda-tanda orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Kita loncat pada ayat yang pasal yang kedua. Ayat yang pertama saya bacakan kembali. Kisah pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunan dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah ini, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini firman, bukan perkataan Ardi. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Tanda-tanda orang yang sudah dibaptis Roh Kudus. Kita harus percaya. Kalau kita belum percaya, Roh Kudus tidak akan tinggal dalam hidup kita. Kalau kita belum percaya, Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saya sangat percaya gereja ini bisa berdiri, gereja ini tetap masih ada karena Roh Kudus ada di tempat ini. Kalau Roh Kudus ada di tempat ini, Bapak, Ibu, dan saya pasti mengalami damai sejahtera. Pasti akan dipuaskan dan pasti kita mengalami sukacita dalam Kristus Tuhan. Ayat terakhir, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Ini penting bagi kita. Kalau kita sudah menerima baptisan, langkah selanjutnya gimana? Kita harus waspada dan kita harus hati-hati, saudaraku. Karena ini adalah bagian dari kuasa Allah. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Roh Kudus. Lanjut kita kembali ke Matius 12. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Tadi kan saya belum ngomong terakhir ya. Ini yang terakhir saudara. Matius 12 ayat yang ke-31. Ini tayangkan. Matius 12 ayat 31.
Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujatan manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kalau kita salah, kita berdosa kepada Allah Putra, Allah Bapa, Dia masih mengampuni. Makanya Yesus mengajarkan apa? Ampunilah orang-orang yang menyakitimu, yang membuat engkau kecewa, sakit hati, dendam, amarah. 70 kali 7 kali 70, enggak habis-habisnya, saudara. Kata 70 dan 7 itu, saudara. Artinya bahwa pengampunan harus kita lakukan setiap waktu dalam hidup kita. Jangan kita membatasi untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi marilah kita belajar dari Yesus. Alkitab jelas. Mari pagi hari ini kita akan menerima baptisan Roh Kudus. Tanda-tanda orang yang menerima baptisan Roh Kudus adalah pertama percaya, kemudian dia akan mengalami kata-kata atau bahasa lidah akan bermunculan. Dan yang ketiga saya mau katakan, saudaraku, kalau kita sudah memiliki pribadi Roh Kudus dalam hidup kita, dikatakan apa? Jangan sekali-sekali kita mendukakan dia, jangan sekali-sekali kita mengecewakan dia, tapi kita mau belajar taat, kita mau belajar setia, maka Tuhan akan melimpahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Mari saya undang pagi berdiri, Bapak Ibu yang dikasih. Saya minta musik untuk bersama-sama dengan kita bergabung. Kibar.